Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Sadikin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Tasikmalaya, akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu aksi nyata coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Fitri Nurjana, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Kita langsung saja kepada kegiatan praobservasi yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah Bu Fitri tidak marah. Baik Bu, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Bu, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk agar Ibu itu melaksanakan pembelajaran lebih siap, lebih percaya diri, dan tentunya sesuai dengan apa yang direncanakan terlebih dahulu ya Bu, yaitu modul aja yang sesuai. Nah, pada kegiatan praobservasi ini saya mempunyai beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu? Nah, terima kasih Bu. Yang pertama saya ingin bertanya mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran yang akan dilaksanakan itu apa? Tujuan pembelajaran. Sebelumnya saya terima kasih ya Pak atau mungkin kesempatan untuk saya sehingga mungkin dengan adanya hal seperti ini bisa melakukan melaksanakan kembali ke tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran karena kan saya pemegang PAI ya Pak, Pendidikan Agama Islam dan Budi yang akan saya sampaikan dengan anak-anak Muslim nanti mengenai tentang Asmaul Husna, yang mana tujuan pembelajaran itu sendiri yaitu memahami Asmaul Husna Al-Hafiz. Jadi untuk tujuan pembelajarannya yaitu memahami Asmaul Husna Al-Hafiz ya. Karena mungkin satu pertemuan ya Pak. Ya. Nah, untuk ini Bu, area pengembangan yang sudah dicapai seperti apa Bu? Area pengembangan yang dicapai yang pertama kognitif ya Pak. Kognitif. Itu memenuhi pemahaman siswa, jadi supaya siswa itu memahami apa arti maksud dari Asmaul Husna Al-Hafiz itu sendiri kan Pak. Jadi pengembangannya itu kognitifnya ya Bu. Ya, jadi siswa itu memahami apa Asmaul Husna khususnya itu Al-Hafiz ya. Selain memahami mungkin penerapannya dalam kehidupan sehari-harinya ya. Sehari-hari yang berkaitan dengan Al-Hafiz itu sendiri. Oh, ya. Nah, selanjutnya Ibu, untuk model pembelajaran yang digunakan itu model pembelajarannya seperti apa? Mungkin model pembelajaran yang akan saya terapkan Kooperatif learning. kooperatif learning. Jadi aku dibuat kelompok gitu Pak, supaya bisa kelompok kecil di kelas. Ya. Ya, jadi di dalam pembelajarannya siswa itu dikelompokkan ya Bu. Tentunya nanti ketika pelaksanaan itu ada sintak-sintak dari kooperatif learning juga ya. Nah, terus selanjutnya Bu, untuk strategi pembelajarannya seperti apa? Strategi pembelajarannya berdiferensiasi ya Pak. Oh iya. Yang mana berdiferensiasi dengan konten dan proses itu mungkin. Coba dijelaskan Bu, apa diferensiasi kontennya seperti apa? Pembelajaran berdiferensiasi konten maksudnya mungkin di sini ada gambar ya Pak. Jadi saat itu akan saya difasilitasi berbentuk gambar, akan dikasih gambar setiap kolom itu. Jadi sekarang bisa melihat gambar itu sendiri yang berkaitan dengan Al-Hafiz itu yang mana. Jadi mungkin nanti kesananya jadi si anak bisa secara tidak langsung akan melalui visual ya Pak. Ya. Kalau gambar Ya. kemudian audio menjelaskan ya
visualnya dan kinestetik. Ya, untuk diferensiasi prosesnya itu bisa dijelaskan seperti apa Bu? Dalam berdiferensiasi proses, jadi anak itu menuangkan hasil belajar mereka itu berdasarkan apa yang mereka senangi, maksudnya kan tadi tujuannya si anak itu memahami alfabet itu sendiri, jadi si anak itu menuangkannya itu maunya menggambar, jadi si anak bisa saja membuat kaligrafi alfabet atau mewarnai kaligrafi alfabet Iya. jadi menuangkan ya Pak. Iya. Jadi Ibu dalam diferensiasi prosesnya membuat kegiatan ya untuk memenuhi kebutuhan siswa itu dengan apa yang mereka senangi, Iya. menemukan hasil belajarnya ya Bu. Ya seperti itu. Terus yang selanjutnya Ibu terkait penilaian yang digunakan Ibu dalam pembelajaran itu seperti apa? Iya. Satu, teks tulis, tes lisan. Jadi yang digunakan itu penilaiannya ada tes tulis dan tes lisan. Jadi tes tulis itu mungkin nanti akan diberikan ke dalam bentuk soal ya, Bu. Ya ada pembelajaran. Kalau tes lisan itu coba penjelasan seperti apa? Kalau tes lisan mungkin sama ya Pak, dikasih semua pertanyaan, tapi bedanya cuma dari sampai setelah lisan. Jadi satu orang maju atau bagaimana itu? Tapi kan ada kelompok, jadi setiap kelompok dikasih pertanyaan, tapi setiap kelompok, tapi setiap anak yang menjawab. Jadi bergiliran. Oh iya. Setiap kelompok bergiliran menjawab. Oke, selanjutnya Ibu untuk sasaran kelasnya nanti pembelajarannya itu dilakukan di kelas berapa Bu? Sasaran untuk pembelajaran Iya. kelas 2. Untuk kelas 2 hari Kelas 2 hari Senin. Ya. Senin Yang pelajaran di 1 kelas 2 hari Senin. Nah, mungkin itu Ibu pertanyaan dari saya cukup seperti itu supaya apa ya? Pertanyaan saya itu agar saya itu lebih tahu untuk arah pembelajaran yang akan dilaksanakan gitu ya. Sehingga nanti akan menjadi acuan saya dalam mengamati Ibu dalam melaksanakan pembelajaran. Mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan dan sehingga nanti kita ketemu lagi pada kegiatan observasi ya. Setelah observasi nanti juga kita bertemu lagi pada kegiatan pasca observasi ya Bu. Ya. Ya Bu. Ya terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Fitri Nurjana. Nah, bagaimana Bu? Siap hari ini? Salah siap. Ya, siap. Ya, silakan Bu masuk ke kelas. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Apa kabarnya pagi hari ini? Pagi-pagi semangat. Anak soleh? Siap, alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa
kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kita mengingat kembali ya Asmaul Husna terlebih dahulu. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Jalul. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih menghafal lagi karena semuanya nama-nama Allah yang baik itu atau Asmaul Husna itu semuanya ada 99. Gak apa-apa kita belajar sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan dengan kita membaca asma Allah yang baik, mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang bertakwa. Amin ya Rabbal alamin. Anak soleh anak soleh ya. Selanjutnya Ibu mau mengabsen untuk hari ini belajar PAI. Hari ini siapa teman-teman kita yang gak masuk? Ada yang gak masuk? Oh, Davi sama Dava? Davi, kenapa Davi? Oh, Davi kemana Davi? Davi sakit? Oh iya, Davi sakit. Kemudian siapa lagi? Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kemudian coba Ibu mau cek dulu semangat dan konsentrasinya. Konsentrasi. Semuanya konsentrasi. Hebat. Tepuk semangat. Semangat semuanya, semangat. Coba Ibu mau ngetes bahwa kita semangat, bahwa kita itu belajarnya benar-benar belajar. Coba kita terapkan P5-nya, profil pelajar Pancasilanya yang mana? Yuk sama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebagot royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hebat. Semuanya insya Allah semuanya hebat, insya Allah. Nah, Ibu mau mengingatkan belajar yang kemarin kita itu belajar tentang apa saja? Baik itu masih ingat? Belajar tentang apa? Memori Johor. Selain itu tentang apa? Masih ingat enggak? Yang nyanyian itu, yang surah Anas itu masih ingat? Coba masih ingat? Inilah surah dalam Al-Quran harus baca. Surah An-Nas artinya manusia, 6 ayatnya madaniyah. Hebat.
kesimpulannya hasil belajar kita berkelompok hari ini yaitu mengenai Asmaul Husna Al-Hafiz, yang artinya Allah Maha Memelihara. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang bisa menjaga, memelihara diri kita sendiri, terutama menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga diri kita, supaya kita selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaga lisan, enggak bicara sembarangan. Kita menjaga hati, enggak mengucapkan dalam hati sembarangan, ya. Mungkin untuk hari ini pembelajaran kita disebutkan sekian. Ya, hasil diskusi yang tadi kalian sudah diskusikan dengan teman boleh dikumpulkan di depan, ya. Boleh dikumpulkan di depan. Hasil diskusi kalian yang tadi boleh dikumpulkan di meja di depan. Ya. Ya, kumpulkan di meja di depan. Belum istirahat dulu. Belum. Nah, untuk pertemuan ke depannya, untuk minggu depan, insya Allah kita masih belajar mengenai Asmaul Husna, yaitu Al-Wali, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan udah waktunya istirahat, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, ya, Bu. Kita akan ngobrol-ngobrol lah terkhusus pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan pada waktu observasi, ya, Bu. Ya, ya. Dan saya juga memiliki beberapa catatan dari hasil pengamatan saya pembelajaran yang Ibu telah laksanakan. Tetapi sebelumnya saya mempunyai beberapa pertanyaan, boleh, Bu? Boleh. Oke. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan pembelajaran di kelas pada waktu tahapan observasi, Bu? Mengenai perasaannya, Pak. Pertama ya perasaannya merasa kurang percaya diri gitu. Karena apa alasannya? Karena pada saat itu kan saya mengajar, meskipun sudah terbiasa ya menghadapi anak-anak, tapi kan pada waktu itu ada orang lain gitu ya yang memperlihatkan, ya Bapak sendiri kan. Jadi bagi saya merasa kurang percaya diri lah. Oh, jadi Ibu dengan kehadiran saya mengobservasi jadi kurang percaya diri dulu, ya? Iya. Jadi merasa canggung, Iya, gitu. iya, merasa canggung. Padahal kan udah biasa gitu menghadapi anak-anak, udah gimana soalnya kan tiap hari bertemu dengan anak-anak di kelas seperti apa dengan anak-anak, tapi ada bedanya kalau ada orang lain yang memperlihatkan bagaimana gerak kita menyampaikan materi dengan anak-anak, apa sesuai apa adanya. Jadi merasa apa ya? Jadi merasa diperlihatkan Dan kami bahasa sudah nama kagok. Karagok. Ya, laras. Oke, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. Bu, Ibu bisa ceritakan kembali, Bu, proses pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan di kelas ketika saya observasi, Bu? Ya, prosesnya Pak. Ya, prosesnya gimana? Berjalannya itu apa? Pembelajaran dari awal awal sampai akhir. Iya, dari awal sampai akhir. Yang pertama-tama seperti biasa sesuai dengan RPP ya Pak, pembukaan, berdoa dan sebagainya. Kemudian karena pada waktu itu apa ya? Jadi dalam apa ya Pak? Jadi berdiskusi apa ya? Kelompok. Membagikan kelompok, membagi kelompok. Jadi pembelajaran pada saat itu teh membagi kelompok anak-anak supaya anak-anak teh bisa belajar dengan cara berdiskusi, mengungkapkan pendapatnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka lihat dari
malahan dari hasil diskusi yang kami laksanakan, kemudian tanya jawab, seperti itu Pak. Oh iya. Ya berarti Ibu kemarin juga saya sesuai dengan apa yang saya catat ya Bu, dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah di awal pembelajaran itu Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, dan Ibu juga menggunakan ini ya, strategi pembelajaran berdiferensiasi ya waktu itu ya. Ibu sudah menunjukkan diferensiasi kontennya, diferensiasi prosesnya, ya konten itu telah menyediakan media pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar siswa ya. Ada audio, visual, dan kinestetiknya ya. Dan Ibu juga sudah menunjukkan adanya interaksi Ibu dengan siswa ya, ada tanya jawab gitu ya. Dan ya benar tadi menurut Ibu pembelajaran juga dilaksanakan secara berkelompok ya, dan menggunakan model pembelajaran kooperatif ya Bu waktu itu ya. Ya, oke Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, ini terkait hambatan ya Bu. Dari proses pembelajaran yang kemarin, adakah hambatan yang terjadi Bu? Ada. Ada Pak. Ya, kira-kira hambatannya seperti apa? Hambatan yang pertama mungkin dalam pembagian kelompok, jadi merasa sulit untuk pengelolaan kelas mungkin ya Pak, karena kan nggak tahu karena saya sebagai guru mapel gitu, jadi kan si anaknya nggak setiap hari bertemu dengan saya, jadi kondisi kelas itu saya nggak begitu tahu. Jadi kan kemarin sama guru kelasnya hari selanjutnya bertemu dengan saya, jadi si kondisi kelasnya belum ditata posisi duduknya harus di mana, jadi benar-benar menyita waktu untuk pembagian kelompok itu sendiri, bagaimana posisi duduk itu sendiri, jadi merasa hambatan buat saya. Oh, jadi Ibu memiliki hambatan terhadap pengelolaan kelas ya, bagaimana mengatur murid gitu ya. Nah selain hambatan itu Bu, adakah hambatan lainnya pada saat pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Ya, yang lainnya mungkin, jadi ketika anak udah merasa jenuh ya Pak, merasa jenuh, jadi kelihatan dari setiap anak itu mempunyai fokusnya berbeda-beda. Jadi konsentrasinya itu berbeda-beda, ada yang semangat, ada yang kurang semangat. Jadi bagaimana cara menjadikan semua anak itu jadi mempunyai semangat yang sama gitu kan. Karena pada saat itu ada juga si anak yang murung, yang enggak konsen. Tidak ada hambatan buat saya. Oh, jadi untuk hambatan yang kedua itu ada hambatan terkait fokus siswa ya, ada kaitannya dengan motivasi belajar. Iya. Jadi siswa itu kurang fokus seperti Ya, itu. tapi enggak semuanya. Jadi hanya beberapa saja ya. Nah Ibu, terkait hambatan tadi yang Ibu jelaskan terkait pengelolaan kelas, motivasi siswa, kira-kira alasan hambatan itu bisa terjadi itu kenapa ya Bu? Mungkin alasannya pertama sih belum adanya kerjasama mungkin sama guru kelas. Kalau memang udah ada kerjasama dengan guru kelas, mungkin saya bisa jadi bisa mempersiapkan dari awal gitu. Aku minta tolong dong siapkan anak-anak untuk nanti mungkin ya, satu kurang kerjasama saya dengan guru kelas, kemudian mungkin kurangnya persiapan saya coba gitu untuk persiapan mengajar dan sebagainya mungkin. Jadi Ibu alasan terjadi hambatan tersebut ada dua ya. Jadi belum adanya kerjasama dengan guru. Yang kedua itu Ibu kurang mempersiapkan dari modul ajarnya, kesiapan dalam mengajarnya gitu ya. Nah Ibu terkait hambatan yang tadi Ibu jelaskan, apa nih solusi atau rencana perbaikan yang akan Ibu laksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut? Rencananya pertama saya akan lebih berkomunikasi dengan guru kelas, kerjasama dengan guru kelas supaya bisa membantu gitu menjalani pembelajaran untuk magang saya sendiri. Jadi supaya ada kesalingan. Kemudian solusi kedua, jadi untuk saya harus lebih menambah pengetahuan atau wawasan mengenai dan mungkin dalam hal itu saya masih banyak hal
Jadi ibu mempunyai dua rencana ya. Jadi lebih meningkatkan komunikasi dengan guru kelas. Selain itu ibu terus belajar menambah pengetahuan ya, sehingga ibu bisa mengelola murid dan meningkatkan motivasi belajar. Itu ya bu. Ya. Oke ibu nih terkait barusan rencana yang ibu sebutkan, kapan nih ibu akan melakukannya? Actionnya kapan ibu? Misal secepatnya. Jadi ibu secepatnya akan melakukannya. Alhamdulillah ibu ya, sangat luar biasa sekali bu ya. Mudah-mudahan rencana perbaikan yang ibu rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan ibu bisa meningkatkan motivasi anaknya dalam belajar. Dan yang memang kalau kita ada hambatan ibu dalam belajar harus segera cepat diatasi bu, sehingga kita sebagai guru bisa menciptakan pembelajaran yang lebih positif lagi ya, lebih berpihak lah nama kepada murid. Ya. Mungkin cukup ya ibu pertanyaan yang saya tanyakan ya. Mudah-mudahan ibu sehat selalu ya, dan nanti kita bertemu lagi bu, karena saya penasaran nih ketika ibu sudah merencanakan apa yang ibu rencanakan, apakah berhasil tidak gitu ya. Ya, semangat ya bu dalam belajar ya. Doakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.